Pusaka itu luas, pusaka itu kompleks, pusaka itu dalam. Dan dalam memahaminya, menilainya, juga mempelajarinya, tentunya kita mesti menggunakan banyak sudut pandang. Dari sudut pandang itu, kita dapat mengambil kesimpulan yang akan membentuk selera kita ke depannya. Untuk dari itu, saya akan membagikan atau menjelaskan 8 sudut pandang, atau saya singkat saja dengan istilah yang simple, yaitu kacamata. Jadi 8 kacamata yang kita gunakan dalam mempelajari dan menilai sebilah pusaka. Apa saja itu? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, HSP di Badi Makassar Channel. Kesempatan kali ini saya akan membahas 8 kacamata yang biasa atau yang sebaiknya kita gunakan dalam mempelajari dan menilai sebilah pusaka. Dan ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya selama ini. Ya, walaupun pengalamannya baru sumur jagung, tetapi semoga ini saya harap bisa menjadi basic atau dasar kepada teman-teman yang baru menyukai atau menggemari sebuah pusaka maupun yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia pusaka. Nah, mari kita mulai apa-apa saja itu. Yang pertama adalah kacamata seni. Kemudian kacamata kedua yaitu kacamata adat dan budaya. Yang ketiga kacamata sejarah. Yang keempat kacamata teknis. Yang kelima kacamata spiritual. Yang keenam kacamata metalurgi. Yang ketujuh kacamata filosofi. Dan yang terakhir adalah kacamata kedaerahan. Nah, masing-masing sudut pandang ini atau kacamata ini akan memberi arti-artinya masing-masing atau persepsinya masing-masing, sehingga terkadang muncul perbedaan pendapat karena membenturkan dua sudut pandang yang berbeda pula. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mempelajari dan menilai dari segala macam sudut pandang atau kacamata yang ada atau yang biasa digunakan. Nah, untuk itu mari kita mulai membahasnya satu persatu, dimulai dari yang pertama. Kacamata yang pertama yaitu kacamata seni. Pusaka, atau saya sebut dengan umum atau mudahnya saja kita sebut saja badi ya. Badi adalah sebuah benda seni, sebuah karya seni. Jadi kita ketika menilainya sebagai benda seni, kita pun pasti mempelajarinya dari sisi seninya, yaitu menggunakan kacamata seni, di mana seni mengolah logam oleh pandai besinya atau empunya, atau pandrenya, atau padek-dedeknya, mengolah sebuah logam atau berbagai macam logam menjadi sesuatu mahakarya yang indah, bercita rasa seni yang tinggi, baik dari pamornya, keindahan bentuknya, kemudian keindahan kayunya, ya, kemudian ukiran-ukiran pada kayunya yang disematkan, keindahan bentuknya, penambahan aksesoris entah itu perak, logam, kuningan ataupun emas, diukir, diberi variasi bentuk, itu semua adalah seni. Kemudian pada sisi bentuk gagang, bentuk sarung, dan lain sebagainya. Semua adalah seni. Dan saya yakin 80 atau 90% dari penggemar atau pencinta pusaka adalah pencinta seni juga. Dan dari sini juga akan terbentuk selera dari sudut pandang seni ketika seseorang betul-betul memandang badi sebagai benda seni, sehingga acuannya dalam hal mencari barang koleksi itu benar-benar yang terasa unsur seninya. Nah, sekarang kita lanjut ke kacamata yang kedua, yaitu kacamata adat dan budaya. Kacamata adat dan budaya ini kita bisa menempatkan juga
sebagai hal yang penting karena selain sebagai benda seni, badi atau pusaka juga adalah merupakan bagian dari adat dan kebudayaan kita. Baik secara umum yaitu di Indonesia, Nusantara, maupun secara khusus untuk kita di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi badi itu merupakan juga sebuah identitas dari kita, baik itu kedaerahan ataupun kesukuan, simbol kearifan lokal, ya, menjadi sebuah penjaga atau teman, pembela harga diri, ya, sebagai simbol dalam masyarakat. Dan bahkan saya pernah mendengar kisah juga bahwa sebuah pusaka biasa atau bisa dijadikan perwakilan atau mewakili seseorang yang tidak bisa hadir dalam sebuah kegiatan tertentu. Selain dari itu juga, badi atau pusaka juga kerap digunakan dalam kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat, baik itu seperti ritual ataupun perayaan. Dan salah satu contoh juga yaitu ngaru, yaitu sumpah atau ikrar dari seorang kesatria kepada rajanya atau sombanya atau karengnya. Kemudian ada juga makgiri, di mana di situ melibatkan benda pusaka dalam prosesnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi penilaian dengan menggunakan kacamata adat dan budaya juga akan membantu kita menyimpulkan bagaimana menempatkan pusaka itu sebagai bagian dari adat dan budaya kita. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah kacamata sejarah. Badi atau pusaka lainnya tentunya tidak lepas dari sejarah, di mana sebagai benda tua yang memiliki sejarahnya masing-masing pula, baik berdasarkan pembuatannya, mitologinya, sejarah pemiliknya, ataupun sejarah berdasarkan daerah asalnya masing-masing. Bahkan beberapa badi-badi khusus memiliki kisah-kisah mitologis tertentu yang mungkin kalau teman-teman tertarik dalam sejarahnya, teman-teman bisa menggali dengan banyak mencari informasi ke daerah-daerah asalnya yang tertentu pada sesuai jenisnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk kacamata yang keempat, yaitu kacamata teknis, yaitu badi sebagai senjata. Badi adalah senjata tradisional dari Sulawesi. Badi selain benda seni, selain bagian dari adat, selain bagian dari sejarah juga, badi juga adalah sejatinya sebuah senjata. Senjata tradisional yang dipakai untuk mempertahankan, membela diri, dan melindungi keluarga. Dan secara teknis, badi itu dibentuk tidak asal. Bentuknya itu tentunya telah pasti melalui riset dari pandainya ya. Entah inspirasinya dari apa bentuknya, tetapi pasti melalui riset dari sisi penggunaan teknisnya. Bentuknya yang ringan misalnya, yang lancip seperti apa, sehingga teknis penggunaannya itu bisa lebih praktis, taktis, dan memang mematikan. Baik juga dari sisi gagangnya atau sarungnya ya, semua juga itu bentuknya tidak asal, tetap memperhatikan teknis, gagang mesti kuat, mesti nyaman digenggam, betul-betul rapat di tangan, kemudian dari sisi cara pegangnya juga, dan saya yakin juga bahwa setiap bentuk badi berdasarkan daerahnya masing-masing mempunyai gerakan silat yang berbeda-beda juga sesuai bentuknya. Karena beda bentuk tentunya bisa saja beda cara pegang ataupun beda cara memainkannya. Nah, itulah menilai badi atau pusaka dari segi atau kacamata teknis sebagai senjata. Jadi dengan menilai itu juga kita bisa mempelajari, oh badi ini kenapa bentuknya seperti ini? Oh badi ini kenapa begini? Oh gagangnya kenapa ujungnya seperti ini? Oh gagangnya kenapa besar sebelah sini?
banyak macam yang bisa terjawab ketika Anda menggunakan kacamata seperti itu dan mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, akhirnya menimbulkan pandangan dan penilaian tersendiri, sehingga semua itu bisa dikumpulkan di konsep menjadi sebuah dasar pengetahuan yang akan bisa Anda pegang dalam menganalisa sebilah badi atau pusaka tertentu. Nah, kita lanjut yang kelima, yaitu kacamata spiritual. Kacamata spiritual ini tentunya juga sangat erat kaitannya dengan badi atau pusaka ya. Selain kacamata yang tadi atau badi dalam sebagai benda seni, kemudian sebagai benda bersejarah, sebagai senjata, badi juga tidak terlepas dari hal-hal yang berbau spiritual dan bahkan mistis. Karena pusaka-pusaka di sini memang tidak jarang disakralkan. Dan badi itu sendiri atau pusaka itu sendiri memang dibuat tidak sembarangan, tidak asal ya, terutama pada zaman dahulu ya. Jadi memang spiritual itu sangat ketat dan dan memang dari spiritualnya itu benar-benar sangat dilakukan dan diaplikasikan oleh pandai besi atau pandre atau empunya. Bagaimana proses dari menyiapkan bahannya di pasiyama ya, atau di apa istilahnya ya, dicocokkan, kemudian itu baru persiapan bahan ya, masih lanjut kepada proses penempaan yang mungkin memiliki hari tertentu, ritual tertentu, konsep spiritual tertentu ya, lelaku tertentu, entah itu bisa saja dari puasa ya, kemudian mensucikan diri, kemudian niat dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal spiritual yang membawa akhirnya badi itu memiliki nilai spiritual juga, yang mana kita bisa merasakan kalau bahasa Indonesianya saya agak susah mencari tapi kalau istilah kita di sini, badi itu atau pusaka itu memiliki sumanga ya. Kalau bahasa Makassar sumanga, kalau bahasa Bugisnya sumanget. Jadi itu feel itunya itu pasti ada. Jadi itu memang benar-benar yang dilakukan secara spiritualnya. Kemudian dari sisi itu terdapat pula sisipan-sisipan tanda ataupun sisi yang memang kerap juga dikaitkan dengan hal-hal spiritual. Bahkan kita mungkin sering membaca artikel atau mendengar kekuatan-kekuatan magis dari pusaka asal Sulawesi.